Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudari dalam program podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini akan bersekutu dengan kita adalah saudara Irfan. Kita undang saudara Irfan. Halo saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Ya, halo, puji Tuhan. Senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya saudara Irfan. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam bagian pembahasan, saya ingin terlebih dahulu membacakan bagi kita porsi untuk pembahasan kita pada hari ini adalah diambil dari 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 dengan judul Orang Benar yang Gagal. Kemudian ayat yang akan menjadi dasar persekutuan kita adalah dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang akan kita bahas bersama-sama, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian pembahasan. Kita akan mendengarkan pandangan dari saudara Irfan. Silakan saudara Irfan. Amin. Ya, baik. Ya, puji Tuhan. Untuk ayat yang tadi sudah dibicarakan tadi ya, dibacakan. Jadi ayat yang tadi dibicarakan itu memberitahu kita bahwa Lot itu adalah orang yang benar. Ya. Namun dikatakan dia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang di Sodom dan Gomora ya sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi keadaan Lot ini sesuai dengan judul yang ingin kita bahas. Jadi Lot adalah orang benar yang gagal. Jika kita baca ayat selanjutnya di 2 Petrus 2 ayat 8, di sana dikatakan sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi melalui ayat ini, melalui kisah Lot ya, dan melalui sharing kita pada hari ini, kiranya kita bisa mendapatkan satu pelajaran rohani ya. Saya berharap kita semua tidak menjadi orang benar yang gagal. Kita perlu menjadi orang benar yang berhasil, orang benar yang menang. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan kutipan dari porsi persekutuan. Nanti kemudian kita akan kembali membahasnya bersama saudara Irfan. Di dalam bagian kutipannya dikatakan bahwa ada orang benar yang menang, ada orang benar yang gagal. Kita harus menjadi orang benar yang menang dengan menerima peringatan dari peristiwa orang benar yang gagal ini, yaitu Lot. Jiwa Lot adalah jiwa yang benar. Orangnya adalah orang yang benar. Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang tidak benar, hari demi hari jiwanya merasa tersiksa. Lalu apa yang menyebabkan Lot, orang yang benar itu gagal? Kegagalan Lot dikarenakan ia mempunyai banyak beban. Lot sebenarnya bukan orang yang jahat. Ia adalah orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi kehidupannya berbeda dengan Abraham. Abraham tinggal di padang belantara, sedangkan Lot tinggal di dalam kota. Abraham tinggal di dalam kemah menurut pimpinan sedangkan Lot tinggal di dalam rumah menurut pilihannya sendiri. Inilah perbedaan yang besar di antara mereka. Yang satu ringan, yang satunya lagi berbeban dan terikat. Kejadian pasal 13 ayat 12 mengatakan, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
Boleh jadi Lot berpikir, aku adalah orang benar. Kalau aku memilih Sodom, aku tentu akan jatuh dan menjadi putra murtad. Namun tidak mengapa kalau memilih tempat di luar kota Sodom. Ini hanya dekat dengan Sodom, bukan di dalam Sodom. Kalau di dalam Sodom tentu tidak baik, tetapi tidak mengapa tinggal dekat Sodom. Oh, mungkin kita mengira memilih dunia itu baik, tetapi memilih dunia itu tidak baik, tetapi mungkin masih boleh memilih satu tempat di perbatasan dunia. Banyak orang Kristen adalah orang Kristen di perbatasan. Jika demikian pilihan Anda, tidak lama lagi Anda pasti akan jatuh. Puji Tuhan, ini adalah kutipan dari renungan yang saya bacakan barusan bagi kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan. Silakan Saudara Irfan. Ya, baik, terima kasih. Ya, dan kutipan tadi kutipan yang sangat baik ya. Tadi dikatakan Lot gagal karena punya banyak beban. Nah, jika kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, karena di sana ada peristiwa ya, Lot ini punya banyak kambing domba. Lalu singkat cerita gembalanya bertengkar dengan gembalanya Abraham. Nah, kejadian ini membuat dia mau berpisah dengan Abraham. Ya, jadi tatkala berpisah tadi dikatakan dia memilih lembah Yordan. Lembah Yordan ini sesuatu yang menyenangkan, tapi juga pahit ya. Mengapa? Karena dekat dengan Sodom ya. Nah, Alkitab memberitahu perlahan-lahan ya. Jadi Lot berangkat ke sebelah timur. Nah, dari berkemah di dekat Sodom tadi yang kita baca tadi ya, yang sudah diutarakan di Kejadian 13 ayat 12. Lalu bergerak ke arah Sodom dan akhirnya tinggal di Sodom ya, di 19 ayat 1 ya. Nah, kemudian di sana bahkan dikatakan Lot ini duduk di pintu gerbang Sodom ya. Jadi kalau misalkan yang duduk di pintu gerbang Sodom ini orang-orang yang ternama ya, bahkan bisa dikatakan menjadi hakim saat itu ya. Jadi Lot jatuh sampai akhirnya menjadi orang berpengaruh di sana ya. Dan Alkitab sangat membahas kasihan ya, dalam artian kalau lihat dari istrinya ya kan, ketika diselamatkan disuruh keluar akhirnya menjadi tiang garam. Kemudian anak-anaknya melakukan perbuatan zina ya dengan Lot ya sendiri ya. Jadi Lot adalah seorang ayah juga seorang kakek ya. Cucunya mengambil Lot sebagai ayah juga ya kan jadinya. Jadi sangat tragis ya, sangat negatif ya. Jadi dari kisah ini ya, kiranya kita semua belajar. Pertama, jangan memperhatikan perkara yang sia-sia dan lupa memperhatikan perkara yang kekal. Jadi Lot lebih memilih kambing dombanya dibandingkan memilih Abraham. Hari ini kita mungkin ya, iblis menggunakan berbagai macam hal untuk mencobai kita, menawarkan hal-hal yang di luar Tuhan ya. Tergiur ya, sangat wah kayaknya demikian. Tapi perkara-perkara yang demikian ini bisa saja sia-sia dan membuat kita jatuh. Semoga kita tidak memilih itu. Jangan biarkan kambing domba, kekayaan dan sebagainya itu menjadi beban kita dan akhirnya mengalihkan kita daripada Kristus. Ya, jadi ini pelajaran yang saya dapat ketika saya melihat peristiwa Lot ini ya. Lot sangat memperhatikan kambing domba, dia malah memilih keluar ya, terpisah daripada Abraham. Padahal Abraham ada di dalam dia ada penyertaan Allah. Kalau misalkan dia tidak peduli itu ya sudah, saya nggak mau, saya tetap mau mengikuti Islam. Saya yakin ceritanya bisa berbeda ya. Jadi hari ini ya, mari kita bersama-sama menjadi orang yang memilih adanya penyertaan Allah. Itu yang paling penting ya. Jangan pernah coba-coba keluar, terpisah dari Allah ya. Kita setiap kali diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, dilihatlah apakah ada Allah di sana. Kalau ada Allah kita boleh, kalau tidak ada lebih baik kita tidak. Lalu yang kedua, dari kisah ini ya, jangan jadi orang Kristen tadi yang apa itu katakan di perbatasan. Artinya
jangan pernah merasa diri kuat. Wah, saya nggak apa-apa deh bertemu dengan orang-orang yang berdosa dan sebagainya ya. Hati-hati ya. Kita mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi jangan merasa kuat terhadap wah saya mau temenan sama orang-orang ini. Padahal kita tahu orang-orang ini pergaulannya begitu buruk ya. Mau mendapatkan mereka misalkan, hati-hati ya. Mengapa? Karena bisa saja kita yang terseret ya. Jadi ada seorang rohaniawan ya, dia kasih ilustrasi, kamu kan sudah ada di atas, coba kamu naik kursi ya, gampang nggak menarik saya yang di bawah ini? Mungkin kamu gede, gemuk ya, tapi kalau ngangkat seorang dari atas, mau naik angkat sampai ke atas dari bawah itu susahnya bukan main ya. Yang di bawah mungkin kecil ya kan, tapi narik orang ke bawah itu gampang sekali ya. Ya jadi kita perlu berhati-hati ya. Semoga hari demi hari kita bisa memilih hadirat Allah, kita mau berkumpul ya dengan seperti di Timotius ya, bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Kita mau ada di dalam pergaulan yang baik, dalam hidup gereja bersama dengan saudara-saudari, mengasihi Tuhan, itu adalah yang paling baik ya. Jadi moga saudara-saudari ketika mulai merasa menyimpang, segeralah kembali bertobat, pilihlah jalan yang Tuhan tetapkan ya. Jadi kalau kita lihat kisahnya Lot, sebenarnya dia pernah ya dikalahkan ya. Jadi Lot ini dengan 5 raja ya berperang melawan 4 raja dan akhirnya kalah ya. Dia ditawan sehingga akhirnya Abraham sendiri perlu mengejar dan akhirnya menyelamatkan Lot ya. Tapi dia masih tetap di sana ya, sampai akhirnya Tuhan sendiri ya menghukum kota itu dan Lot harus dilarikan. Jadi ya semoga kita tidak sampai demikian ya, kita benar-benar begitu mulai menyimpang langsung segera bertobat, kembali lagi yang benar ya. Mari sama-sama menjadi orang benar yang menang, bukan menjadi orang benar yang mengakui. Amin. Terima kasih saudara Irfan atas persekutuannya. Tadi saya juga terkesan ya satu fakta bahwa awal mula kejatuhan Lot adalah ketika dia pergi berkemah di dekat Sodom ya. Dikatakan dia tidak tinggal di dalam Sodom, tetapi dia tinggal di dekat Sodom. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa dia adalah orang yang duduk di gerbang kota Sodom. Artinya dia menjadi seorang yang terpandang di kota Sodom. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa hari ini mungkin kita merasa kita cukup kuat ya, kita mau pergi dekat-dekat di perbatasan dunia, tetapi kita harus sadar bahwa dunia itu bisa menarik kita jatuh tanpa kita sadari. Nah, jadi semoga kita tidak menjadi orang benar yang gagal seperti Lot, tetapi kita menjadi orang benar yang menang ya, sama seperti Abraham. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta saudara Irfan sekali lagi boleh memimpin kita dalam doa. Amin. Baik, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih untuk kisah Lot Tuhan. Amin. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang benar yang gagal. Kami mau menjadi orang benar yang selalu menang, selalu berhasil Tuhan, karena ada penyertaan-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami salah pilih. Tuhan, kami mau memilih yang kekal. Jangan biarkan kami dipenuhi dengan beban-beban yang sia-sia. Seperti Lot, karena kami bebannya. Dia terpisah daripada Abraham. Tuhan, kami tidak mau ada hal-hal di dunia ini yang memisahkan kami dari Engkau. Biarlah Engkau yang menjadi utama dan terutama. Berkati kami Tuhan, para pendengar podcast di mana hari ini. Kami juga rindu Tuhan, walaupun kami ada di dalam dunia, kiranya kami bukan milik dunia. Tuhan, Kau kuduskan terus kami, jangan biarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kami yang baik. Kami mau punya Tuhan pergaulan
pergaulan yang tepat, yang diperkenan oleh-Mu. Amin. Tuhan, biarlah bersama-sama dengan para pendengar di sini kami bisa Tuhan menjauhi nafsu orang muda, mengejar keadilan, kebenaran, Amin. damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Kami Tuhan dalam hidup gereja, terus menempuh kehidupan yang menang. Amin. Kami serahkan hari-hari kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Irfan untuk persekutuannya. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati podcast hari ini, semoga firman yang telah disampaikan tadi boleh kembali menerangi kita, juga membawa kita berpaling kepada Tuhan. Puji Tuhan, sekian persekutuan kita, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan